Peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur adalah jatuhnya Konstantinopel, pusat pemerintahan Romawi Timur, ke tangan Turki Ottoman pada 1453. Sebab, sejak saat itu perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Islam dan pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah, yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Eropa menempuh jalur berbeda, mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah-rempah, termasuk Indonesia. Bahkan pada perkembangannya bangsa Eropa mampu menjadikan Indonesia sebagai koloninya. Bangsa Portugis. Penjelajahan samudra bangsa Portugis untuk menemukan kepulauan rempah-rempah diawali dengan ekspedisi Bartolomeus Diaz, yang menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada 1488. Setelah itu, Vasco da Gama mengikuti dan melanjutkan rute Bartolomeus Diaz, hingga akhirnya sampai di Calicut, India, pada 1498. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Calicut dan membawa pulang rempah-rempah membuat Portugal menempatkan Afonso de Albuquerque sebagai wakilnya di India. Di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Goa pada 1510 dan Malaka pada 1511. Keberhasilan itu mendorong Afonso de Albuquerque untuk mengirim 3 kapalnya ke kepulauan rempah-rempah di Indonesia Timur, Maluku. 2 kapal dari armada utusan Afonso de Albuquerque yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil mencapai Ternate pada 1512. Dengan begitu, bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yaitu bangsa Portugis. Pada awalnya, kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Sultan Ternate yang ingin melawan Tidore. Akan tetapi, dalam perkembangannya kedatangan Portugis ke Nusantara membuat kerajaan-kerajaan Islam merasa terancam. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dikuasai Portugis adalah Kerajaan Ternate. Bangsa Spanyol. Sesuai isi perjanjian Tordesillas yang disetujui bersama Portugal pada 1494, bangsa Spanyol mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan menuju ke arah barat, melalui Samudra Atlantik. Pada 1519, Spanyol memberangkatkan ekspedisi yang terdiri dari 5 kapal di bawah pimpinan Fernando de Magallanes atau Ferdinand Magellan. Rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selatan benua Amerika, Samudra Pasifik, Filipina. Rombongan Magellan sampai di Filipina pada April 1521, tetapi ia justru terbunuh setelah terlibat konflik dengan Macetan. Setelah itu, ekspedisi dilanjutkan di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano, yang sampai di Maluku di tahun yang sama. Sebastian Elcano mendarat di wilayah Tidore dan disambut baik oleh rajanya, yang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang lebih dulu menjalin kerjasama dengan Portugis. Namun, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk pertama kalinya ini hanya berlangsung 40 hari, 6 November, 18 Desember 1521. Pasalnya tujuan utama Sebastian Elcano singgah di Tidore adalah untuk mengisi bahan makanan dan mengisi kapalnya dengan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala.
Keberhasilan Sebastian Elcano dalam mendapatkan rempah-rempah serta kepercayaan dari Raja Tidore membuat Raja Spanyol senang dan kembali mengirimkan armadanya ke Indonesia. Akan tetapi, langkah tersebut oleh Portugis dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Pada akhirnya pertempuran antara Spanyol bersama Tidore dan Portugis yang bersekutu dengan Ternate pun tidak dapat dihindarkan. Bangsa Prancis. Keberhasilan bangsa Portugis mencapai dunia timur mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar ke Indonesia. Terlebih lagi, jasa pelaut asing dan peta navigasi dapat dibeli dengan mudah di Lisabon. Pada 1530, John Parmentier dari Prancis meninggalkan pantai Normandia untuk menjelajahi Indonesia. Dari sudut pandang pelayaran, ekspedisi ini sangat berhasil karena dapat mencapai bagian barat Sumatera dalam waktu 7 bulan. Kendati demikian, dari sudut pandang perniagaan, John Parmentier dapat dikatakan gagal total. Akibat kegagalan ini, bangsa Prancis enggan untuk mengulangi upayanya dalam waktu yang lama. Bangsa Inggris. Ekspedisi penjelajahan samudera oleh bangsa Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Rombongan itu berangkat pada 1577 dengan mengikuti rute penjelajahan bangsa Spanyol. Pada 1579, armada Francis Drake berhasil mendarat di Ternate dan memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Pada abad ke-17, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudera, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Inggris kemudian berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang East India Company. Dalam perkembangannya, EIC menjadi pesaing utama Foch dan berusaha menguasai kepulauan Nusantara. Bangsa Belanda. Dalam melakukan penjelajahan samudera ke dunia timur, bangsa Belanda mengacu pada pedoman perjalanan ke timur yang disusun oleh Jan Huygen van Linschoten pada 1595. Buku tersebut memuat peta dan deskripsi rinci mengenai penemuan-penemuan bangsa Portugis. Pada 1595, Belanda mengirim sebuah ekspedisi ke dunia timur yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman menjadi rombongan Belanda pertama yang tiba di Nusantara pada 1596, tepatnya di Banten. Meski sempat disambut baik, Cornelis de Houtman akhirnya diusir oleh masyarakat dan pedagang setempat karena sikap buruknya. Pada 1598, Belanda kembali berusaha menembus Banten dengan mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Proses masuknya bangsa Belanda ke Nusantara yang kedua ini cukup mulus, karena mereka pandai berdiplomasi dan telah belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman. Penerimaan Banten pun semakin terlihat ketika Belanda diizinkan untuk mendirikan kantor dagang. Setelah Banten, bangsa Belanda kemudian melanjutkan misinya ke Maluku untuk menggeser kedudukan bangsa Portugis.